Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisha Nur Anida selaku moderator pada kelompok 1 kali ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang reaksi konsentrasi substrat terhadap fermentasi alkohol. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan materi kali ini, yaitu ada Ali Ramdhani Musa, Naisyaina Intan, dan Radita Iswara Pramudita. Oke, untuk itu langsung saja ke videonya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Ini dia videonya. Kami melakukan praktikum ini agar kami mengetahui latar belakang yang dimana fermentasi alkohol merupakan proses di mana glukosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan alkohol serta karbon dioksida. Sebagai produk sampingan, pada proses ini tidak membutuhkan oksigen, melainkan Homer yang melakukannya, maka fermentasi alkohol tergolong menjadi respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, di mana pada praktikum kali ini, ragi sebagai enzim zimase yang menjalankan reaksi pada proses fermentasi alkohol. Kami juga melaksanakan tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk memenuhi tugas biologi dan untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam proses fermentasi alkohol, mengetahui langkah kerja dalam proses fermentasi alkohol, dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi saat proses fermentasi alkohol. Adapun manfaat dari praktikum kali ini yaitu kami berharap dapat memperluas wawasan mengenai fermentasi alkohol yang terklasifikasi ke dalam respirasi anaerob. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada 3 buah larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama 10%, yang kedua 20%, dan yang ketiga 30%. Ada ragi, ada 3 buah balon, ada corong, dan ada 3 buah botol yang masing-masing diberi label A, B, dan C. Oke, yang pertama kita akan memasukkan air gula yang berkonsentrasi 10% kepada botol A. Setelah memasukkan air gula yang berkonsentrasi 10%, kita akan memasukkan ragi yang setara dengan 2 gram dalam 1 sendoknya. Oke, setelah memasukkan air gula yang berkonsentrasi 10%, kita akan memasukkan air gula yang berkonsentrasi 20%. Lalu, setelah memasukkan air gula, kita akan memasukkan kembali ragi dengan 1 sendok. Yang terakhir, yaitu kita akan memasukkan air gula yang berkonsentrasi 30% ke dalam botol C. Setelah memasukkan air gula dalam konsentrasi 10%, 20%, dan 30%, kita akan mengaduk satu persatu di dalam botol ini. Oke, setelah kita aduk, kita akan memasukkan balon ini untuk menutupi mulut-mulut botol yang ada di sini. Oke, setelah kami menutupi mulut-mulut botol di masing-masing di sini, kami akan menunggu selama 30 menit. Ini adalah kondisi pada menit awal sebuah percobaan. Ini adalah hasil setelah 30 menit di mana botol A tidak mengalami perubahan. Tidak ada gelembung, tidak berubah suhu, dan balon tidak mengalami perubahan. Tidak ada gas karbon dioksida yang terperangkap di botol A tersebut. Dan pada botol B ada sedikit mengalami perubahan, ada sedikit gelembung, ada berubah suhu, dan balon mengalami perubahan. Ada gas karbon dioksida yang terperangkap dalam botol tersebut. Dan pada botol C banyak sekali perubahan, yaitu banyaknya gelembung dan berubah suhu. Balon mengalami perubahan, yaitu gas karbon dioksida yang terperangkap dalam botol tersebut.
Kesimpulannya adalah, jadi konsentrasi substrat itu memengaruhi kadar alkohol. Glukosa semakin meningkat, maka kadar alkohol juga akan semakin meningkat. Dengan ini, fermentasi alkohol diawali dari pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam perfurat, di mana pada proses ini terjadi pembentukan 2 ATP dan 2 NADH. Hal ini membutuhkan yang namanya substrat atau molekul yang dirombak dan enzim atau yang melakukan kegiatannya. Di mana pada praktikum kali ini yang digunakan yaitu gula pasir sebagai substrat dan ragi sebagai enzim zimase. Fungsi gula pasir dalam fermentasi ini adalah untuk memberikan rasa manis dan sumber energi. Gula pasir glukosa juga dapat berfungsi sebagai starter mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi. Semakin banyak jumlah glukosa, maka akan semakin banyak juga alkohol yang dihasilkan. Dan apabila fermentasi berlangsung lebih lama, jumlah alkohol juga akan makin meningkat. Nah, gimana nih presentasi dari kelompok kami? Mudah untuk dipahami, bukan? Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kami kali ini. Semoga kita dapat bertemu di video-video presentasi kami yang lainnya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!